Halo, jumpa lagi dengan Zaharis. Saudara-saudara semua, daya serang virus corona bagai sudah kehilangan akal. Virus corona yang diyakini punya mata, sekarang sudah memakai kacamata hitam. Sehingga bekerja secara membabi buta, menyerang siapa saja. Bahkan aspek psikis, biologis, dan aspek teologis diobrak-abrik oleh corona. Hari ini masih ramai dibicarakan oleh para pemimpin gereja. Pemimpin karismatik mengklaim diperintahkan Tuhan untuk menghargai virus corona dan krisis ekonomi, namun tidak terbukti. Bapak Gereja Reform menantang kenabian para pengklaim kuasa Tuhan untuk membuktikan imannya di Istora Senayan. Ditambah lagi dengan penginjil jalanan yang bersuara lantang untuk tidak menggunting di dalam lipatan, bahkan mengemis mohon perdamaian, namun juga dengan nada menyerang lawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pendekatan teologis tidak mungkin polemik para pemimpin gereja ini akan berhenti sekalipun pandemi corona bisa segera berakhir. Perbedaan akar dogmatis itu sudah tertanam sedemikian lama menjadi perbedaan klasik bapak-bapak gereja. Di satu sisi memang perbedaan itu memperkaya warna iman Kristen, namun sekaligus juga melahirkan benih konflik yang berkepanjangan sampai sekarang ini. Satu-satunya cara bukanlah sekedar duduk bersama satu meja untuk klarifikasi, karena prinsip teologis yang memang sangat berbeda tidak mungkin selesai hanya dengan meja rekonsiliasi. Bagaimana cara Alkitab mengajarkan kepada kita? Belajar pada Tuhan Yesus. Prinsip pelayanan Tuhan Yesus tidak selalu mengedepankan konfrontasi teologis, namun juga memakai pendekatan pastoral. Prinsip ini terbukti efektif memulihkan, bahkan mengubahkan orang biasa menjadi luar biasa. Yohanes 20 ayat 15 sampai 19 mengedepankan tokoh Petrus. Saya rasa kepakaran Petrus melebihi dari para pemimpin gereja saat ini. Ia adalah murid Tuhan Yesus yang punya kedekatan secara fisik, bahkan kedekatan secara personal. Ia diajar Tuhan Yesus secara langsung melayani bersama-sama. Namun toh dia bisa jatuh dalam kesalahan, bahkan dalam level kemerosotan yang paling ekstrim. Jika Petrus harus dinilai berdasarkan aspek akademis, aspek teologis, maka Petrus bukanlah orang yang berpendidikan. Dia hanya seorang nelayan. Secara spiritual, ia berkarakter pelin-pelan dan omong besar. Bahkan dia bukan pernah keperucut omongan, karena 3 kali dia menyangkal, mengutuk, dan bersumpah. Luar biasanya, Tuhan Yesus menggunakan improvisasi yang sangat menarik, bukan menggunakan pendekatan teologis, tetapi menggunakan pendekatan pastoral. Gagasan yang mau disampaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan dapat mengerti pribadi Petrus. Tuhan Yesus tentu tidak setuju dengan sikap dan perkataan Petrus, namun Tuhan Yesus dapat menerima pribadi Petrus itu apa adanya, dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, tanpa membicarakan masa lalunya.
Petrus sendiri sesungguhnya menyadari dia sudah menjadi produk gagal sebagai murid Tuhan. Ia merasa bersalah, dia menyesal, bahkan frustasi kembali pada pekerjaan lamanya. Ditambah dengan semalaman dia mencari ikan dan hasilnya nol, menambah keletihan dan rasa laparnya. Namun Tuhan Yesus datang. Yang pertama bukan untuk mengobrak-abrik masa lalunya, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sikap mengerti pribadi Petrus. Tuhan terlebih dahulu menunjukkan sikap memberikan sarapan pagi kepada Petrus. Kepedulian Tuhan, perhatian dan pengertian Tuhan adalah induk dari kebutuhan fisik dan psikis seorang Petrus. Selesai makan, barulah Tuhan Yesus menanyakan kasih sebanyak 3 kali kepada Petrus. Tujuannya bukan untuk mengingat masa lalu Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, mengungkit masa kelamnya. Namun justru pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga kali ini adalah memberi arah masa depan. Karena selalu ada kepercayaan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Bapak Ibu yang terhormat yang dikasihi Tuhan, seolah-olah Tuhan Yesus berkata, ada yang jauh lebih penting dari hidupmu, dari persoalan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tidak lagi membicarakan masa lalu sebagai syarat kualifikasi moral dalam penggembalaan yang dipercayakan Tuhan. Tuhan Yesus sudah melupakan semua dosa Petrus di masa lalu di atas pengorbanan salib. Sekarang kebangkitan Kristus hendak membawa Petrus menatap ke masa depan. Karena ada hal yang lebih penting dari sekedar perdebatan moral, perdebatan intelektual, persoalan manajerial dan doktrinal dalam pelayanan, yaitu aspek pastoral. Tuhan Yesus sudah melupakan rapor merah gereja. Saatnya sekarang kita kembali membangun kekuatan pelayanan yang sehat, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, merededikasi pelayanan kita. Mari kita segarkan kembali pengabdian pelayanan kita, kembali pada panggilan pengabdian kita masing-masing. Umat sedang menantikan kerja nyata kita untuk memberi makan, untuk merawat, untuk memelihara, untuk mengasuh, untuk menghibur, untuk menguatkan sampai mereka serupa dengan Kristus. Teruslah dekat dengan domba-domba kita. Kenalilah kebutuhan dan persoalan mereka, dan biarkanlah aroma badan kita berbau sama seperti domba, karena disitulah panggilan kita. Salam cinta dan hormat saya untuk semua para pemimpin gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.